Jujur, saya merasa memberikan sebuah konten edukasi, tujuannya dan memberikan wawasan dan Itu seperti apa mungkin komentarnya? soal Instagram. Jujur, saya merasa memberikan sebuah konten edukasi, tujuannya dan memberikan wawasan dan saya sudah minta maaf ketika itu salah. Saya sudah berikat baik dan menyampaikan seluruhnya, namun diterima masyarakat beda. Saya minta maaf, tapi saya sangat menyayangkan kenapa kalian malah mereport Instagram saya. Dimana jujur aja saya merasa merugikan. Hak saya menjadi anak bangsa bersosial media jadi terhalang. Ya, tapi saya terima kalau itu adalah rasa kesalahan saya, kesalahan kalian kepada saya terima. Saya mohon kalian juga bisa menjadi netizen yang lebih smart, tidak buta dengan idola, memikirkan suatu hal dengan positif, karena yang saya lakukan, maaf, tidak merugikan kalian sama sekali. Kenapa kalian merugikan saya? Dan bukan saya juga yang dirugikan. Masih ada orang-orang di belakang saya. Orang-orang di belakang saya juga saya harus memberikan lapangan pekerjaan dan itu salah satu sumber saya bisa memberikan penghasilan itu dari situ. Namun sekarang terhambat. Saya takut kalau banyak remaja yang pengen memberikan pendapat, memberikan suatu hal yang positif malah dihalang-halangi. Malah saya takut ada remaja yang malah sengaja merusak generasi bangsa dengan bicara kasar, bicara kotor, ataupun yang lain malah disanjung dan tidak di-report. Ayolah kita menjadi netizen yang tahu mana sisi sosial media, mana sisi kehidupan nyata. Kita harus tahu jalur abu-abunya untuk membedakan di saat mana kita harus bersikap sosial media, di saat mana kita harus bersikap dunia. Terima kasih. Merasa nggak didukung nggak sih dengan kondisi yang sekarang? Karena justru semakin lo banyak ngomong, semakin banyak akun-akun artis ya yang menggunakan kata anjay di Instagram mereka untuk seperti meledek. Jujur saya tidak merasa diledek, jadi saya sikapi dengan baik. Karena memang mungkin ya edukasi itu bisa menjadikan sebuah penambahan wawasan. Orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang tahu jadi mengerti, orang yang mengerti jadi memutuskan untuk bersikap lebih baik. Itu tujuan edukasi. Ketika memang edukasi tidak diterima dengan baik, ingat kita bisa menyikapinya dengan baik. Seperti itu. Ada usaha untuk kembaliin akun itu Instagram itu seperti apa? Of course. Jadi saya berusaha mengikuti step yang di sosial media yang diinstruksikan sama Instagram. Tapi katanya yang bisa ambil tindakan adalah Instagram region terdekat itu Singapura atau dari Amerika langsung. Katanya ya, maaf kalau salah koreksi. Jadi masih lama kira-kira prosesnya gitu ya? Saya belum tahu juga mas, saya belum pernah perdana hilang Instagram saya juga. Lutfi, Ada kerugian berapa sih yang yang dialami ketika Instagram itu hilang? Kerugiannya sampai berapa sih Dewi? Of course saya harus mengembalikan seluruh. Jadi begini, Instagram saya di saat traffic itu sangat banyak, sempat mencapai 150 juta impression terakhir itu sebelum saya ke take down. Saya membuka kesempatan bagi seluruh UMKM, seluruh pengusaha online ataupun perusahaan yang ingin menggunakan traffic sebanyak itu berpromosi, gitu mas saya membuka. Saya membuka dengan harga yang sangat-sangat membantu. Kalau bisa di-compare sama yang lain, jauh sekali. Ketika ini tidak ada, ya otomatis yang sudah masuk, yang sudah saya terima, saya harus mengembalikan yang belum selesai. Dan yang di hari itu juga saya mengembalikan. Lutfi, kabarnya dengan polemik ini hubungan sama Devano agak seperti apa? Oke. Saya sendiri tidak menganggap hubungan dengan yang Mas tadi sebut, Devano ataupun siapapun, itu menjadi sebuah permasalahan. Karena
saya menyikapinya, kebebasan pendapat itu adalah hak semua. Gitu. Jadi saya berharap juga kalian ini semuanya, rekan-rekan media, netizen, masyarakat Indonesia, tolong bedakan. Ketika itu case di saya, kenapa kalian bawa-bawa orang di sekitar saya, orang kekasih saya, ataupun kalian membawa-bawa ini ke keluarga saya? Bawalah ini semua ke saya, karena saya yang bertanggung jawab, saya yang melakukan. Gitu. Janganlah kita impactnya kemana-mana. Tentunya semua orang juga tidak akan merasa nyaman kalau saya nggak ngelakuin apa-apa kok dibawa-bawa ke sini. Sebenarnya kalian sendiri juga yang jangan bawa-bawa mereka lah. Ada pengaruh nggak sih sejauh ini? Sejauh ini saya hubungannya Hubungan baik-baik kalian? aja, baik-baik aja. Saya masih di saya masih pakai background dia. Di home screen saya juga saya masih kontak. Cuman saya sama kekasih saya sedang meredam ini semuanya. Saya mohon kalian bisa bersikap jauh lebih baik lah dari sebelumnya. Boleh kalian kecewa dengan saya, tapi please banget, jangan bawa-bawa ini ke orang yang lain. Terima kasih. Terakhir kontakan sama Salsa kapan? Setiap hari masih ada kontak. Apa yang bicarakan, apakah emang curhat soal ini juga atau gimana? Oh, hanya sekedar berbicara untuk gimana kabarnya, baik-baik aja. Ada support dari Salsa mungkin soal Support dari Salsa adalah lakukan yang terbaik kalau memang itu baik buat kamu. Tapi untuk saat ini kita lebih baik meredam semuanya supaya saya dengan keluarganya beliau, dengan keluarga saya tidak terbawa-bawa, biar fokus yang saya saja. Terima kasih. untuk Devon sendiri tetap apa udah berhubungan, udah komunikasi atau nggak dengan Devon? Devano ya. Oh, saya sempat WhatsAppan sebelum kejadian ini viral, bahkan setelah Devano ngomong di sosial media, saya masih WhatsAppan dan saya selalu bilang maaf kepada keluarga saya sebelum kejadian ini dan setelah kejadian ini. Saya selalu bilang minta maaf kalau hal ini meresahkan kalian, kalau hal ini orang lain jadi membawa-bawa kalian. Saya minta maaf, saya selalu minta maaf. Lutfi sendiri datang ke sini udah atas komunikasi dulu nggak sih sama Salsa atau atas keputusan pribadi Lutfi? Atas keputusan saya pribadi untuk meluruskan sesuatu hal yang di luar, karena di luar ada bilang saya melaporkan. Tadi sudah kita conference bahwa tidak ada laporan, tapi permohonan menjadi narasumber untuk memberikan sebuah edukasi. Karena edukasinya saya sudah stop, jadi saya datang ke sini bertujuan untuk meluruskan. Sampai situ aja. Terima kasih. Berarti nggak akan ada lagi konten-konten kayak gini atau gimana nanti? Oke, kalau konten edukasi akan selalu ada di tempat saya, tapi untuk permasalahan pembahasan ini saya rasa sudah cukup. Kalian sudah bisa bersikap mau yang menggunakan seperti apa, tapi tolong ingat pesan saya, jangan gunakan untuk menyakiti kerabat kita, jangan menggunakan untuk menyakiti teman kita ataupun menjadi perpecahan. Saya percaya itu kepada kalian. Terima kasih. Oke. sedikit dong mungkin untuk yang di Lambe Turut tuh Lambe kalau kamu lelang baju kan akhirnya banyak yang komentar juga nih pada kontak semua komentarnya ini gimana tanggapan dari kamu Ya, sendiri? jadi saya memang melelang baju yang warna kuning karena buat saya ya, pribadi saya, baju itu adalah sejarah. Saya menggunakan baju itu dari mulai saya syuting, mulai FTV, sinetron, saya pakai aktivitas harian juga. Terus di berita online baju itu sangat banyak sekali dengan foto saya. Saya berpikir kalau ini bisa saya lelang dan saya donasikan kepada Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia, kenapa tidak? Tujuan saya adalah saya memberikan sesuatu hal yang bisa untuk orang lain juga. Tolong dilihat, yang saya lakukan, saya sudah tanda tangan di atas materai, saya menyatakan diri dan saya sudah menghubungi pihak YKKI. Kita sedang membuat sebuah draft pernyataan saya. Dari tanggal 5 sampai tanggal 21 saya akan membuka open donasi, di mana saya menyantumkan nomor rekening yang saya kosongkan khusus untuk terima donasi, dan saya membuka kesempatan bagi yang minat dengan baju saya, berapapun itu hasilnya semuanya akan saya kumpulkan dan saya serahkan kepada Yayasan Kanker Anak, Yayasan Kasih Kanker Anak Indonesia YKKI. Karena apa? Karena kenapa saya memilih adik-adik kita yang punya penyakit kanker? Saya tahu perjuangan mereka nggak gampang. Saya pernah merasakan itu. Almarhum bapak saya sakit dari usia saya kelas 1 SD, operasi 2 kali. Saya tahu betapa sakitnya dia. Tapi mereka tidak pengen terlihat sakit.
Saya tahu betapa beratnya perjuangan anak bapak saya. Saya tahu betapa berjuangnya adik-adik kita di sana yang nggak seperti kita. Saya pengen membantu itu. Di saat kondisi seperti ini, siapa tahu saya bisa mengajak kalian semuanya. Tolong anggap ini bukan untuk memperbaiki nama saya, bukan. Kalau kalian menganggap nama saya buruk di mata kalian, tidak masalah. Tapi ayo lihat sisi positif yang saya sedang angkat. Ada adik-adik kita yang butuh support itu. Karena yayasan tersebut juga tentunya membutuhkan sebuah biaya untuk menjalankan program-program untuk mensupport adik-adik kita. Kalau kita bisa berbagi, kenapa tidak? Kalau teman-teman YouTuber yang pernah mengangkat konten saya, maaf, sebagai umpatan, sebagai lelucon, sebagai inspirasi ataupun mendukung ataupun tidak mendukung, ketika itu menjadi ada sebuah penghasilan di kalian gara-gara saya mengangkat tentang saya mohon sekali, sisihkan sedikit, bukan untuk saya, tapi untuk program yang saya sedang jalankan ini untuk adik-adik kita di sana.